kita nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Astri Prameswari SPD selaku guru mata pelajaran IPS. Kami mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lina Zahirah Kamila. Perkenalkan, nama saya Vidya Elda Hidayat. Nama saya Priwat Piani. Saya Lucy Aden Ramadhani. Saya Ika Sartika. Saya Widya Lamuk Rosario. Teman-teman semuanya, di sini tujuan kami untuk memenuhi tugas presentasi yaitu bab 4 yang berjudul Indonesia dari Masa Kemerdekaan hingga Masa Reformasi. Yang pertama kita akan membahas bagian A, yaitu masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Di masa kemerdekaan 1945 hingga 1950 ini kami akan membahas yang pertama, proklamasi kemerdekaan, Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Daripada kita nunggu lama, mending kita ke materinya yuk. Ayo guys, kita simak bareng-bareng. A few moments later. Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Pembahasan materi, yaitu masa kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950. A. Proklamasi kemerdekaan. B. Terbentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. A. Proklamasi kemerdekaan. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak dan satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan sekutu. Dalam menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang, dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, yang berdampingan dengan bendera Jepang. 1. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. JP Dokuritsu Jundi Chosakai. Tanggal berdiri, tanggal 29 April tahun 1945. Ketua, Rajiman Wediodiningrat. Tujuan, menyusun konsep dasar negara Indonesia, berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang selama terbentuk mengadakan 2 kali sidang. Sidang BPUPKI Sidang 1, 28 Mei 1 Juni tahun 1945. Sidang ini membahas tentang rumusan konsep dasar negara Indonesia. 3 tokoh yang mengajukan usulan dasar negara, yaitu Soekarno, Supomo dan Mohyamin. Usulan yang diterima adalah usulan dari Soekarno yang berisi 5 sila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini kemudian dirapatkan lagi oleh Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta. Legam Jakarta inilah yang kelak menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang. Sidang BPUPKI. Sidang 2, tanggal 10 Juni sampai tanggal 17 Juni tahun 1945. Dalam sidang ini disepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Hasil sidang 2 BPUPKI, Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD Batang Tubuh UUD.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sidang PPKI. Respon rakyat atas kemerdekaan. Sambutan di daerah. Berita kemerdekaan disebarluaskan melalui media seperti radio, koran, telegraf, poster, dan kabar dari mulut ke mulut. MERDEKAA, putra-putra daerah, seperti Tuku Muhammad Hasan dari Sumatera, I Gusti Ketut Puja dari Bali, Samratulangi dari Sulawesi, dan Yohanes Latuharhari dari Maluku, yang merupakan anggota PPKI, kembali ke daerah masing-masing dan menyebarkan berita ini. BTERBENTURNYA Negara Kesatuan REPUBER Indonesia. Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. A. Pengesahan UUDB. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. C. Pembagian wilayah Indonesia. D. Pembentukan kementerian. E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. F. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. 3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. A. Perjuangan fisik. 1. Insiden Hotel Yamato. 2. Pertempuran Surabaya. 3. Pertempuran 5 hari di Semarang. 4. Semarang. 4. Pertempuran Ambarawali. 5. Bandung Lautan Api. 6. Pertempuran Medan Area. 7. Pertempuran Puputan Margarana. 8. Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. B. Perjuangan diplomasi. 1. Perundingan Linggarjati. 2.
2 perundingan Renville, 3 perundingan Rum Royal, 4 konferensi meja bundar. Buka. Buka ayo. Buka. Nanti gendeknya dikurangin. Enggak ngaruh. Ngaruh. Bu, puasa bilang tuh karena telah ngumpul